Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Rindu Permatasari, nomor PP 20 10 25 30 19 dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu tentang sikap adil sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan mewawancarai ketua dari salah satu organisasi yang ada di lingkungan saya. Baiklah, saya sudah bersama salah satu ketua dari organisasi Muhammadiyah yang ada di lingkungan saya, yaitu Bapak Zaimuardi Sultan Sari Alam. Baiklah, saya sudah menyiapkan pertanyaan yang akan saya bahas bersama dengan Bapak. Yang pertama, apa definisi organisasi Muhammadiyah menurut Bapak? Jadi organisasi Muhammadiyah itu adalah perkumpulan yang tujuannya untuk dakwah Islam, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi gerakan dakwah Islam, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah kira-kira pengertian dari organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya, kapan mulai aktif organisasi Muhammadiyah ini di Ranting Kota Baru, Pak? Menurut informasi dari orang-orang terdahulu, pemimpin-pemimpin di negeri ini, Muhammadiyah ini diperkirakan berdiri di Ranting Kota Baru itu sekitar tahun 1930-an. Kenapa Muhammadiyah ini bisa disebut sebagai sebuah organisasi, Pak? Karena dia kumpulan orang-orang. Jadi yang namanya organisasi itu kan kumpulan. Jadi kumpulan orang-orang yang tujuannya ini untuk tercapainya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada organisasi Muhammadiyah ini? Ya, kegiatan di organisasi Muhammadiyah itu hampir sama umumnya di seluruh Indonesia. Ada yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang sosial, kemudian bergerak di bidang pendidikan. Kalau yang bergerak di bidang dakwah itu ada namanya majelis dakwah. Kemudian yang bergerak di bidang pendidikan ada namanya majelis dikdasmen. Kemudian ada juga yang bergerak untuk bidang sosial, mungkin MKKS atau apa namanya. Di mana dilakukan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini, Pak? Ya, sesuai dengan kedudukannya di Ranting, tentu di negeri kita ini yang namanya Kota Baru ini termasuk Ranting. Jadi ya di Ranting kita, misalnya TK-nya di Ranting kita, MDA, kemudian pengajian atau majelis taklim, kemudian santunan anak yatim. Apa saja pencapaian dari organisasi Muhammadiyah selama Muhammadiyah ini berdiri, Pak? Ya, pencapaian dari organisasi Muhammadiyah itu yang jelas itu sudah melahirkan orang-orang pemimpin-pemimpin di negeri kita ini yang dulunya mungkin pernah bersekolah di Muhammadiyah, mulai dari TK-nya ataupun MDA-nya, dan orang-orang itu umumnya sekarang ada yang sudah bekerja sebagai PNS, sebagai karyawan ataupun yang lain-lainnya di dalam dunia pekerjaannya masing-masing. Apa saja event atau perlombaan yang diadakan oleh organisasi ini dan kapan, Pak? Seperti yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan atau Hari Raya. Misalnya kita melaksanakan tabligh akbar gitu. Ini tidak ada lomba tabligh akbar sini dengan tabligh akbar di tempat lain, tidak ada. Kemudian TK ini mungkin di bidang pendidikan mungkin ada lombanya, misalnya TK, lomba antar TK atau lomba antar MDA. Tapi lomba antar Muhammadiyah tidak ada. Karena itu bukan untuk dilombakan, cuma hanya sebuah gerakan ataupun kegiatan-kegiatannya. Kalau kegiatan yang dilakukan oleh pemuda waktu di bulan Ramadan atau hari Lebaran itu disebut apa ya, Pak?
Itu bisa jadi yang dilaksanakan oleh pemuda itu dalam rangka mengembangkan keterampilannya atau mengembangkan seninya atau bakatnya ataupun segala macam. Itulah salah satu wadahnya. Jadi sesuai pula dengan apa yang mungkin oleh pemuda itu sudah menjadi program. Jadi di dalam Muhammadiyah itu ada 4 macam ortom. Jadi ortom itu organisasi otonom. Organisasi itu mengurus dirinya. Yang pertama yaitu ortomnya Aisyah. Kemudian yang kedua Nasihatul Aisyah. Nah, Nasihatul Aisyah ini itu remaja-remaja putri. Kemudian ibu Aisyah itu ia ibu-ibu, kalau laki-laki Muhammadiyahnya, kalau yang perempuan itu Aisyah. Kemudian yang terakhir ada pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang lainnya mungkin di tempat lain masih banyak lagi, mungkin ada tapak sucinya atau apanya, tapi yang di ranting kita hanya 3 ortom dengan 1 induknya yaitu Muhammadiyah. Sejak kapan adanya kegiatan dari pemuda-pemuda tersebut, Pak? Kapan awal mulanya? Tentu saja sejak resminya berdiri organisasi pemuda Muhammadiyah ini. Yang jelas saja ketika kita ada itu tahun 1985. Jadi sejak kemarin ke sini, itu berarti kalau tahun 85 sudah berapa umurnya itu? Kalau sekarang, itulah kegiatannya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan inti, yaitu Bapak sebagai salah satu pemimpin organisasi Muhammadiyah, apa saja tugas dan wewenang Bapak dalam organisasi ini? Ya, tugas dan wewenang organisasi itu tentulah menjalankan roda organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itulah secara umumnya tugasnya menjalankan roda organisasi. Apa yang mau dituju oleh organisasi ini, itulah yang akan dilaksanakan. Menurut Bapak, apakah selama Bapak menjadi pemimpin, Bapak sudah adil sesuai dengan sila kelima Pancasila ini atau masih terdapat kekurangan? Ya, kalau berbicara masalah adil itu mungkin agak relatif sifatnya kan. Menurut kita sudah berlaku adil, tapi menurut orang yang lain tentu belum adil. Tapi kita berupaya melakukan kepemimpinan ini dalam Muhammadiyah itu menurut apa yang telah digariskan, yaitu sila kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Muhammadiyah lahir 1912, Muhammadiyah itu lebih tua dari NKRI ini. NKRI baru lahir 1945. Jadi kalau masalah melaksanakan kelima sila itu Muhammadiyah telah lebih dulu melaksanakan atau mengamalkannya. Ke mana saja silanya, mau Pancasila sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu alhamdulillah Muhammadiyah itu sudah lebih awal itu menjalankannya. Dari sekian banyak anggota yang ada di organisasi Muhammadiyah, bagaimana cara Bapak menerapkan sikap keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila kepada semua anggota yang beragam usianya, latar belakang, dan pendidikan serta bakatnya? Ya, untuk mewujudkan keadilan itu tentu kita harus memperlakukan anggota ini dengan baik, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka, yang mana kesempatan itu suatu saat dia bisa juga nanti memimpin organisasi ini. Jadi pemimpin dalam Muhammadiyah itu bukan selama-lamanya, diberi waktu 5 tahun, kalaupun terpilih lagi nanti itu kan sudah hasil musyawarah dari seluruh anggota. Jadi kesempatan untuk menjadi pemimpin itu terbuka luas. Itulah bentuk keadilan dari pelaksanaan organisasi Muhammadiyah ini. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak menanggapi sikap-sikap yang beragam dari seluruh anggota? Oh begitu. Jadi sikap yang beragam dari anggota itu tentu kita maklum. Setiap orang mempunyai cara berpikir, cara pandang yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan, memperlakukannya sesuai pula dengan tingkat pendidikannya atau segala macamnya. Jadi kepada anggota-anggota itu
sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, diberikan pemahaman tentang Muhammadiyah ini dari awal sehingga dia tahu dan paham bagaimana kita bermuhammadiyah itu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT dan diberi kesehatan sepanjang hidupnya. Terima kasih Pak. Sekian dari saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.